Bagi saya sih sekarang anak muda itu bukan lagi pertanyaannya itu perlu, penting, perlu nggak perlu, penting nggak penting, tapi butuh masuk politik. Anak muda? Butuh. Namun yang menarik tentu jumlahnya anak muda yang mengambil terjun pilihan karir ini tidak sebanyak pilihan yang lain. Kenapa? Kenapa itu, bro? Ya karena nggak jelas. Nggak jelas ya? Iyalah. Halo, kembali lagi di channel Beken Habis Pangisarui Ceniago. Malam ini kedatangan tamu yang spesial ya. Martabak emang spesial. Ini si Paldo Maldini pakai si Orang Bukit Tinggi. Jadi kita ini sebenarnya sama-sama Minang, Sumatera Barat. Paldo ini kalau ngomong di mana-mana beliau masih kental juga bahasa Minangnya. Oh, tapi jauh beliau lebih kental. Tapi nggak ketebak ya. Kalau saya tukang ojek aja tahu, bro. Tanyanya orang Minang ya, Bang? Iya. Nah, maksudnya bahasa kita tuh susah masih. Ya, tapi itu khasnya kita lah. Kali ini gua mau bincang-bincang sama Bro Paldo ini banyak hal ya, tapi lebih serius, tapi santai juga, nggak perlu seriusin. Jadi kan begini, Bro, kalau perjalanan Bro ini saya lihat menarik ya. Dari beliau pernah ketua BEM di UI. Habis itu masuk ke gelanggang politik praktis PSI, ya kan? Maaf, PAN dulu, PAN, gua sekjen PAN. Gua kaget juga waktu itu beliau sekjen PAN, karena beliau ini kenal lama juga, adik saya juga, kakak saya, teman diskusi lah. Nah, jadi beliau sekjen PAN, habis itu ke PSI, kemudian calon bupati di Pesel kemarin mau mencoba bertarung di sana, terakhir di calon gubernur Sumbar, sedang berjuang hari ini untuk mendapatkan kursi. Gue mau tertarik aja sih perjalanan Bro, pernah juga jadi caleg Partai Amanat Nasional ya kan, suara cukup besar, 40.000 kota Bogor, Kabupaten Bogor ya Bro ya. Dan tuh pertanyaannya sederhana aja. Sebagai politisi, Bro anak muda milenial, apa yang menarik, apa yang tidak, dan bagaimana Bro melihat anak muda ke gelanggang politik praktis ini? Bagi saya sih berpolitik ini sama aja kayak pilihan karir yang lain ya. Maksudnya ya semua harus bertarung, semua harus memperkuat kapasitas, punya saingan dimanapun punya saingan. Ada jenjang untuk naik, dimanapun ada jenjang untuk naik. Oh, butuh usaha, butuh modal. Bisnis juga butuh modal, ya kan? Butuh pengalaman. Kayaknya pengen jadi direktur utama juga butuh pengalaman. Iya, yes. Jadinya ya sama aja sih. Kalau seandainya mungkin selama ini karena kita menganggap politik ini terlalu gimana-gimana gitu, jadi dia terkesan spesial aja. Padahal menurut saya sama aja sih. Apa bedanya seorang konsultan politik sama politisi? Toh juga ditanya jam terbang kan? Politisi juga ditanya jam terbang. Portofolio kesuksesan. Politisi juga ditanya portofolio kesuksesan, portofolio kegagalan. Portofolio kegagalan politisi juga ditanya. Tadi disebut tuh semua kegagalan tuh. Iya kan? Tapi itu bukan gagal ya. 40.000 tuh kalau di Sumbar 40.000 itu sama aja. Konsultan juga bisa bilang nggak gagal, kandidat saya kemarin tidak menang aja, gagal sih enggak gitu loh. Jadi ya sama aja Bang, nggak ada bedanya sebenarnya. Namun yang menarik tentu jumlahnya anak muda yang mengambil terjun pilihan karir ini tidak sebanyak pilihan yang lain. Kenapa? Kenapa itu Bro? Ya karena nggak jelas. Nggak jelas ya? Iyalah. Siapa yang mau hidup untuk ngeluarin duit terus sementara income-nya nggak jelas? Selain tidak jelas itu Bro, bisa jadi brother harus tahu juga waktu yang tidak jelas. Ya kan? Berangkat ya, pagi pulang malam. Semuanya nggak jelas, jam kerja nggak jelas, ya. Modal yang dibutuhkan nggak jelas. Udah menang kayaknya juga harus gimana gitu biar tetap balikin modal gitu loh. Jadi dalam ketidakjelasan inilah. Jadi kalau ada yang nanya politik tuh apa kejelasan dalam politik? Ya ketidakjelasan itu sendiri. Oke. Ketidakjelasan itu sendiri. Ya nggak jelas lah. Modal, ada orang punya duit nggak kepilih, nggak punya duit kepilih, punya duit punya partai nggak kepilih, punya duit punya partai kepilih, kan macam-macam variabelnya. Ya, ada yang kadang untuk orang memilih butuh uang. Ya.
Butuh sembako jangan lupa. Ya, kadang-kadang udah dikasih sembako belum tentu kepilih. Artinya dikasih sembako, dikasih duit juga. Tapi ada yang pemilih untuk dipilih butuh uang. Ada uang udah habis nggak kepilih juga. Tapi ada yang Terus itu lebih banyak. ada juga kan? Ya, ada juga orang yang ngakunya nggak pakai duit. Saya nggak percaya. Kalau nggak pakai duit nggak percaya. Karena bro merasakan bagaimana melayani. Ya, boleh sih. Sebagai caleg lu pengalaman gimana bro? Misalnya di Biasa Bogor aja sih, kemarin ada yang minta, ada yang misalnya Minta pastilah. BPJS-nya Minta pastilah. belum bayar, enggak. Nah, minta pastilah. Tapi ya kita kan tahu juga, Pak, Bu, Bapak Ibu minta ke saya semen. Ya. Bapak Ibu minta ke saya tiang. Nah. Bapak Ibu minta ke saya besi. Bu, saya ini caleg bukan toko material. Gitu kan? jadinya Tapi bahkan ya anehnya ada caleg yang memenuhi itu. Abang bayangin ada caleg yang diminta perbaiki jalan. Ya. Dia perbaiki, Pak. Padahal tugas anggota dewan itu harusnya ngasih tahu ke Kadis, ngasih tahu ke Bupati, Bupati, jalan di sana rusak. Nanti saya anggarin. Nah, ini enggak. Dia ikutan ngecor jalan. Ada banyak. kalau sekedar bayar tunggakan BPJS, rekening listrik atau biaya SPP itu biasa lah ya, itu biasa. Itu zakat ya, zakat lah ya. Jangan dibilang investasi politik. Berarti nggak amat jadi orang. Kalau kita bicara tentang balik modal nggak boleh itu kan zakat aja. Iya, kalau zakat dipikir balik modal kalau urusan kita kali ya. Iya. Urusan yang di atas. Iya. Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, yes. Untuk mendapatkan kursi, maju sebagai calon kepala daerah, ya kan? Apalagi kan lu sama anak presiden aja udah dapat kursi. Sohib lu sendiri dapat kursi. Masa Fadlul Baldini seorang ex mantan presiden BEM dan politisi muda milenial nggak dapat kursi? Aku yakin bisa gitu. Nah, ini gimana tantangan bro ini untuk sebagai politisi muda ini? Ya, itu adalah realitas politik kita yang nggak bisa kita bilang ini nggak bisa. Memang begitu aturan main kita tuh begitu. Ya bagi saya sih memang ada yang mendapatkan privilege seperti beberapa teman-teman yang memang memiliki kerabat orang tua yang memang pejabat gitu. Itu privilege biasa aja. Saya juga nggak di posisi untuk bilang. Tapi lu kan nggak perlu menyesali bro ya? Oh enggak lah. Enggak lah, ngapain? Bukan anak gubernur, bukan anak bupati, bukan anak presiden gitu. Ya, sebenarnya kalau kita pengen bilang nggak fair, mereka semua awalnya juga nggak begitu. Jadi semuanya butuh usaha kan. Tapi poin saya adalah memang biaya politik di Indonesia itu memang selalu begitu, dan buat saya tuh kita tuh nggak jelas gitu loh. Pengennya tuh gimana? Ya, kita misalnya tidak sepakat dengan mahar politik gitu misalnya. Tapi suka nggak suka partai politik itu sulit untuk tumbuh, ya kan? Kita partai politik kalau seandainya nyari duit, bikin bisnis nggak boleh, ya kan? Terus habis itu main anggaran berlebihan, susah. Jadi di mana, ya kan? Dan akhirnya ya model-model begitulah menjadi ekses dari ketidakjelasan pembiayaan politik di Indonesia. Kalau saya sih mikirnya gini aja, kita kan selalu berdebat nih, apakah dibiayai negara atau boleh misalnya main proyek gitu. Kalau menurut saya satu aja nih solusinya, dibatasin aja duitnya. Kalau untuk pengen bertarung, pengen jadi gubernur misalnya, dibatasi maksimal biaya kampanye plus untuk biaya operasional partai 3M. Nah berarti nanti lebih dari 3M didiskualifikasi. Wah enak tuh. Jadi bisa kelihatan calon-calon yang kuat turunnya tanpa duit. Yang bikin kita susah ini kan tidak adanya batas untuk budget. Ya oke, sumbangan dibatasin jumlahnya. Misalnya 25M perusahaan, 5M personal, saya nggak salah tuh ya. Coba dicek lagi. Tapi bayangin kalau duitnya 100 dibagi 4. Kalau duitnya 200 dibagi 8. Nah gitu loh. Dalam perusahaan yang sama, namanya anak perusahaan ini titip ABC, dia masih bisa diakalin. Jadi kalau saya sih prefer dibatasin aja. Misal ya, mau jadi anggota DPRD tingkat 2, maksimal uang habis 200. Lebih dari 200 diskualifikasi, ya kan? 500 provinsi, 1M DPR RI. Nah, jadi calonnya bakal keras turun ke bawah, meyakinkan publik one by one gitu. Menarik sih. Iya dong. Menarik banget. Valdo Maldini. Ide lu nih tinggal. Tapi kalau kita nggak berkuasa, nggak jadi anggota DPR juga regulasinya
Ya, sama dengan gini. Harus banyak ya, anak-anak yang masuk DPR. Iya, masuk DPR. Saya regulasi misalnya gini, untuk membatasi jumlah partai di parlemen cukup, katanya kan rumusnya bukan ambang batas parlemen, tapi dibatasi aja jumlah kursi di dapil. Iya. Maka partai akan berkurang di parlemen, otomatis begitu. Tapi partai kan nggak mau. Nah, artinya yang berkuasa partai gitu. Yes. Nah, itu. Ya, suka nggak suka memang bisnis modelnya partai ya ini. Gitu. Oke. Karena kita nggak bisa menyediakan alternatif, ya ini yang tersedia kan? Iya. Anda lah sebagai ilmuwan ilmu politik. Ya, gua udah bilang gini, kalau mengurangi jumlah kursi di partai di parlemen itu supaya multi partai nggak terlalu banyak, itu memang nggak pakai ambang batas kan gitu. Iya. Cukup kurangi aja jumlah kursi yang ada di dapil gitu. Iya. Tapi kan partai kecil kan nggak mau, bro, nggak dapat kursi mereka kan. Iya dong. Nah itu. Sementara yang memutuskan kan partai kecil juga di parlemen. Nah, kembali ke persoalan yang gua ada cerita yang misalnya bagaimana jadi politisi ini kan tidak segampang yang kita lihat juga kan, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran. Nah, bro, sebagai politisi yang anak muda yang berani lah, gua salut lah mulai berani. Apa yang bro lihat gitu konteks perkembangan partai politik yang diisi oleh anak muda sekarang? Maksudnya bagaimana partai memperlakukan anak muda? Udah lebih terbuka sih, Om. Terbuka ya? Udah lebih terbuka dan partai politik menyadari betul meningkatnya para pemilih di usia yang generasi muda ini ya. Namun tentu yang menjadi soal adalah kesempatan yang sama. Dalam artian, apakah merit system yang kita sepakati, atau urut kacang yang kita sepakati, atau dinasti politik yang kita sepakati. Ya, yang kayak gini kan memang dikembalikan ke dalam internal partai. Tapi memang kalau menurut saya, partai sekarang udah banyak tuh kelompok milenialnya. Dari dulu sih sebenarnya. Ya dari dulu. Menurut saya sih dari dulu kan banyak. Tiap partai punya sayap partai yang diisi anak muda, yang disiapin untuk jadi kader. Dari dulu tuh sebenarnya udah banyak. Jadi ini berarti udah lagu lama juga sebenarnya? Mungkin dengan kemasan baru, dengan kata-kata baru namanya milenial, tapi dengan jumlah yang lebih banyak. Ya, size-nya lebih banyak, ditambah jumlah mereka makin membesar, ditambah dengan bumbu media sosial dan ICT ini, informasi teknologi, jadinya makin rame. Nah, apakah mereka solid? Belum tentu. Apakah mereka terorganisir dengan rapi? Belum tentu. Apakah mereka sejujur dan seserius itu pengen jadi politisi? Belum tentu. Apakah mereka dapat kesempatan untuk menjadi politisi? Belum tentu. Nah, pertanyaan itu menarik ini. Kesempatan, apakah setengah hati diberikan ruang kepada anak muda? Atau menurut gue pikirannya kepalanya dipegang, ekornya dilepas gitu loh. Setengah hati gitu loh, bro. Memberikan panggung. Gimana? Kalau saya rasa sih kesempatan pasti open. Nah, tapi untuk masuk ke sana pasti punya spek tertentu yang mungkin ya nggak serta-merta masuk brutal aja gitu loh. Ya misal gitu. Mungkin akan dilihat gitu kapasitas dia dalam memahami persoalan politik. Mungkin dilihat jaringannya. Dalam derajat tertentu mungkin dilihat kesiapan finansialnya. Jangan sampai dia jadi minta-minta di dalam partai kan? Yes. Jangan sampai malah nyari duit gitu loh. Atau dilihat juga mungkin dia punya basis massa, modal sosial, modal politik, modal ekonomi, modal budayanya gimana gitu. Nah itu kan memang assessment formnya itu kan nggak rapi. Dalam artian nggak ada yang baku. Oke, ini apakah followers di medsos jadi ukuran? Belum tentu, ya kan? Karena apakah subscriber di YouTube jadi ukuran? Belum tentu juga gitu. Jadi ini subscriber udah banyak nih. Menempatkan ukurannya ini loh yang menjadi problematik gitu loh. Nah kalau kita pakai kualitatif, ya itu jadi perdebatan lagi. Well, tapi pada intinya menurut saya, bagi saya sih sekarang anak muda itu bukan lagi pertanyaannya itu perlu, penting, perlu nggak perlu, penting nggak penting, tapi butuh masuk politik. Anak muda? Butuh. Tapi gue tertarik sih PSI ini karena memang beliau sudah tagline kan bahwa pengurusnya usia muda, ya kan? Kemudian yang ada yang mereka brand itu adalah anak muda. Tapi kemarin kan nasib belum baik. Lolos di parlemen. Itu kenapa? Kenapa bro? Kalau bro lihat, saya bilang, apakah anak muda ini mengorganisir diri dengan baik? Ya kan? Karena ketika bila kita bicara mengorganisir kepemudaan misalnya, itu baik isu macam-macam.
bisa jadi anak muda itu nggak milih PSI, nggak demen misalnya sama gayanya PSI misal. Kita kan nggak tahu, dulu kan saya di PAN, saya nggak di PSI. Itu juga faktor koreksi yang harus diperhatikan oleh PSI tentunya. Nah jadinya ya kita lagi reform lah, lagi perbaikan, lagi kita cek ulang yang jelas sih. Berarti cek ulang sama dengan cek ombak dong, testing the water dulu kemarin. Dong, cek ulang tuh evaluasi. Ya kalau tes the water mungkin udah nggak fasenya lagi kan, karena kan udah kelar, nggak lolos kan hasilnya dengan mengambil positioning seperti itu. Tapi pada intinya menurut saya, kalau seandainya diorganisir dengan rapi, saya percaya anak-anak muda mungkin akan mulai mendapat tempat. Nah makanya ini bukan hanya sekedar jago-jagoan debat di TV, bukan hanya sekedar punya media sosial dengan followers banyak, tapi bagaimana dia memiliki kapasitas mengelola masyarakat, community organizer, itu keyakinan saya. Keyakinan ya. Dan pilkada, pemilu, bagi saya itu tempat katalisator aja. Kerjaan politisi itu bagi saya dua gampang. Apa itu? Kampanye, memerintah atau memimpin. Kalau dia menang, dia memerintah memimpin, harus perform. Kalau kalah, kampanye lagi dong. Jadi kalau politisi nggak kampanye, berarti politisi musiman. Yang datang cuma menjelang pemilu. Bukan kader partai, banyak gitu. Ada juga sih, misalnya bos kalau ya pengalaman cerita yang gua dengar, misalnya dia jadi terpilih ya, modalnya memang nggak. Kan ada dompet kere kan, punya peluang nggak jadi politisi terpilih. Mungkin aja. Nah, tapi kan ada juga yang gini bro, selama 5 tahun itu dia tidur di rumah warga ya, datangin terus, itu kan pekerjaan yang nggak gampang kan. Nah tinggal hari H itu dia cuma berkirim surat aja bro. Saya sudah memberikan bukti bukan janji. Bisa aja. Nah, artinya buktinya dia udah pernah tidur di rumah orang, udah datang, tinggal ngasih surat cinta dari H-nya, nggak pakai duit. Katanya ada juga yang terpilih, anak muda juga kreatif. Kemarin gue juga ada anak politisi muda suara terbanyak di DPRD Kota Babau dari PDIP Perjuangan. Dia anak muda, umurnya usia baru 25 tahun, suara terbanyak. Jadi semua politisi senior yang ada di situ kalah semua sama dia. Itu jadi menarik kan, anak muda. Maksudnya kan ada kesempatan. Ada kesempatan. Jadi ya di titik ini saya nggak mau pengen bilang anak-anak muda merasa lemah, lemes gitu. Nggak dikasih kesempatan, santai aja. Maksudnya kita lagi tidak sedang berdrama gitu loh. Karena kalau sana ini memang betul-betul dikasih, apakah ready? Ya kan? Karena kan di pertarungan itu kita kebentuk. Ya kan? Gak mungkin dong kita tiba-tiba, udah kamu aja jadi bupati, kamu anak muda gitu. Enak bener jadi anak muda, belum tentu layak toh? Yes. Nah gitu loh. Saya aja juga kalau dikasih doang saya nggak mau. Mending saya bertarung dulu. Karena di pertarungan itu kan kita belajar. Iya dong. Sama dengan YouTube juga gitu kayaknya. Di subscribe aja pakai robot kan bisa aja, tapi kita nggak belajar kan? Iya. Kalau dia dibuat ori atau dibuat apa nama istilahnya? Organik, kita jadi banyak belajar. Kok video ini nggak ada yang nonton ya kan? Kok subscriber saya belum seribu juga gitu. Tolong guys, ini di subscribe guys, tolong di subscribe. Kok lu paham bro ya? Bro kita ini udah sering masuk TV di bawah ya, di subscribe di bawah ya. Subscribe di bawah. Pangi Sarwi Caniago. Ini kalau nggak sampai 1000 dan 3 hari bisa bunuh diri bro. Bercanda bro. Jadi kalau gua lihat ya berarti dengan kondisi fitur demokrasi sekarang yang mengharuskan untuk memilih itu butuh uang dan sembako tadi, artinya kan peluang itu tetap ada kan sebenarnya. Ada dong. Lu turun misalnya ke daerah, lu banyak cerita-cerita aja berbuih-buih, mulut lu, pidato lu bagus, tapi lu bilang terima kasih, dia kan ditertawain, kita dibilang gila kan. Nggak ada duit juga. Belum tentu juga. Tapi gimana? Maksud gue sih, gue nggak serendah itu memandang masyarakat ya. Iya. Maksudnya masyarakat tetap ada kok bang. Iya. Tetap ada orang-orang yang masih percaya dengan harapan. Dan berarti narasi-narasi gagasan masih bisa dijual? Bagi gue ya. Tergantung cara lo delivery-nya aja. Ini kadang udah ngomongnya nggak jelas, isinya nggak jelas, terus orang nggak milih, dia marah-marah. Emang cukup aja dengan lo pidato aja. Yang jago pidato aja belum tentu dipilih, apalagi yang kagak jago pidato gitu loh. Poin gue gitu loh. Maksudnya gue nggak mau orang-orang itu di posisi kayak udahlah duit gue nggak banyak, gue kalah. Lu kalau seandainya lu nggak capable, lu jangan salahin juga orang. Jadi poinnya adalah lu juga harus kerja keras. Banyak duit belum tentu lu kepilih, sedikit duit belum tentu lu nggak kepilih, gitu loh. Nah tapi poinnya adalah ketika seandainya lu capable gitu loh,
Bahkan dengan pidato lu aja itu bisa juga mengubah loh, percaya gua. Gua lihat pidato lu waktu di Sumbar itu di PSI itu keren banget loh. Tentang listrik yang belum masuk udah merdeka 70 tahun. Lumayan itu lah, menghipnotis juga itu. Pidatonya itu. Lumayan. Punya roh gitu. Lumayan. Gua muji malam-malam ini udah benar biasanya muji. Nah, kalau misalnya untuk mendapat kembali soal partai ya. Kalau kita nggak punya partai kan kita harus punya partai. Dua hal, pertama bisa dikasih partai untuk maju atau kita harus bayar. Gua kan pernah dengar aja cerita untuk bayar partai ini kan. Misalnya udah rahasia umum lah, 250 sampai 300 juta, sampai kan ada kalau partai-partai sisa yang penentu bisa 500 juta satu kursi loh. Ya untuk maju bupati, wali kota ya, bukan gubernur ya. Ya untuk mendapatkan partai itu nggak bisa ngopi satu kali, bisa 8 kali, 10 kali. Sepertinya itu pengalaman Anda ya sepertinya. Iya, gue pernah membawa calon untuk tolong dicarikan partai. Bukan kader. Dia bukan kader partai. Pantes. Iya, itu. Berarti kalau kader kan sebenarnya nggak begini jadinya. Nggak ngeluarin duit. Iya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga sih. Tapi kalau kader, lu pernah dengar nggak cerita mereka juga akhirnya bayar? Ya mungkin kontribusi kali modelnya ya. Ya kalau gue sih ya, itu kan rahasia umum guys ya. Bagi gue sih itu nggak jadi soal. Yang paling penting gimana cara lo ngadepin ini aja. Ya, kalau seandainya itu jadi permasalahan ya sudah kita sama-sama dong ngomong. Ya kan? Kalau gue di posisi sekarang melihat bahwa memang itu aturan main yang sedang disepakati secara jamak sampai gue bisa ngubah ini, ya gue harus face this. Mau nggak mau dong. Mau nggak mau, nggak ada cara lain. Oh, tiba-tiba gue bilang, oh ini semua demokrasi. Ya, demokrasi di Indonesia lagi begini, mau ngapain lo? Ya? Lo mau ngubah sendirian? Nggak bisa, Pak. Mungkin lo nggak akan... Tapi kata Rizal Ramli mau ngubah. Threshold dihabiskan. Karena maju jadi calon presiden harus setor ke partai 900 miliar. Monggo Bang Rizal, silakan. Saya dukung aja asal kebaikan untuk orang, pokoknya orang banyak. Tapi poinnya gini, Pak Pangi. Ya kok bapak, saya sih udah tua lagi saya, bro. Udah Pangi. Gimana ini kok kita udah muda kan panggil bapak lagi. Ya kayak jadi laus lagi saya. Poinnya mungkin begini, mungkin Anda tidak sepakat dengan cara-cara yang ada sekarang. Tapi mau nggak mau, cara ini yang pada akhirnya memang eksis dan ada gitu. Anda mau coba cara lain, coba aja gitu loh. Tapi ya, saya pun juga mencoba cara lain tentunya gitu. Tapi menyalahkan semuanya, mungkin tidak akan menyelesaikan apapun. Kalau tetap pengen bertarung di sini, tugas kita adalah bertahan, pasang badan. Enggak jatuh, ya. Kalau jatuh berdiri lagi itu aja, sampai rame yang datang ke sini. Ya kan? Makanya masuk ke sini jangan dikit-dikit. Tapi kalau masuk ke sini jadi beban jangan juga gitu loh. Jadi ini kan udah kayak ini, kayak lingkaran setan yang nggak keluar-keluar gitu loh. Nah, gua memilih untuk tidak menggerutu, tidak untuk menyalahkan keadaan. Ya fight aja gitu loh. Karena inilah realita politik yang harus gue hadepin gitu. Berarti lu beda memang dengan anggota DPR caleg yang gagal kemarin yang atau bupati yang ngeluh. Ada dia kader tapi nggak dapat partai karena katanya nggak bisa bayar. Sementara akhirnya partai ini diambil oleh yang siap bayar. Ya. Ada juga kemarin juga. Namanya orang kalah lo dengerin Pak. Iya, dia lagunya begitu. Saya juga bilang ngapain menyalahkan diri sendiri kan akhirnya. Iya, mau gimana? Itu realitanya. Kalau teman-teman tidak suka, merekanya jadi pengambil kebijakan. Ya yang kalah juga begitu. Oh, main duit semua di daerah di bawah. Aduh, beliau kami kalah ini karena ada yang lawan kami main duit semua. Nah, gitu lah. Oke. Ya gimana, Pak? Ini kan pemimpin ini cerminan juga dari masyarakat. Itu gue suka itu. Maksud gue di posisi nggak ingin apa ya, menggerutu lah. Mungkin nggak sepakat sama cara gue gitu. Tapi lo nggak bisa ngapa-ngapain tanpa punya kekuasaan. Nah sekarang nanti pertanyaannya kekuasaan itu mau lo apain? Apakah dengan seandainya lo berkuasa, lo akan bikin aturan main yang benar? Lo akan mengkader orang-orang yang siap tarung, ya kan? Gua nggak ada jaminan juga. Tapi kalau lo tanya, gua apa aja garansinya? Garansi gua satu aja, nomor handphone gua kasih sama orang-orang. Itu aja garansi gua. Tolong ingetin gua aja kalau udah mulai balelo kan gitu. Kan nggak ada yang tahu. Rambut boleh sama hitam. Udah kepilih orang banyak berubah. Oh, gua bisa bilang, oh gua nggak akan berubah. Nggak tahu gua.
ya kan? Tapi tugas gua ya gua ngomong begini kan gua tinggal lihat aja nanti. Gua pernah ngomong begini ya. Makanya bagi gua file-file digital ini adalah library gua tentang apa-apa yang udah disampaikan oleh Valdo Maldini dimanapun. Keren ya. Keren banget. Gimana sih? Gimana pun kan? Saya pernah ngomong tentang politik uang. Ya. Cek aja, nggak berubah-berubah dari dulu. Ya, paling ada improvement yang awalnya saya bilang harus dibiayai negara atau seandainya diberi kesempatan untuk orang yang pengen main. Nah, dalam perjalanan saya ketemu nih improvement untuk memperbaiki financial politik ini dibatasi gitu. Itu kan perkembangan dalam proses politik gue juga. Berarti ada narasi itu juga bisa di-upgrade dong. Makanya narasi itu jadi penting. Gue terharu aja ini apa? Ya menurut gue banyak yang harus kita banyak yang harus kita perbaiki. Iya. Banyak harus kita perbaiki. Banyak orang yang harus main di sini, iya. Tapi menggerutu menunggu mereka datang, itu enggak. Selagi badan lu kuat untuk nahan, tahan aja udah. Nanti ketika udah sampai, semuanya masuk, udah kasih ke mereka, pensiun sudah. Ngapain lama-lama? Kan buka jalan aja gua mah. Kau pengen kaya mah, mending nggak di sini pak. Mending bisnis jelas, cash in cash outnya. Ini cash out semua. Ya itu pengalaman bro itu luar biasa. Bagi mungkin terakhir gue merasa bagaimanapun kita bukan menggeruti putus asa dari persoalan kebangsaan kita yang belum selesai ya. Tetapi kalau lu lihat misalnya di Sumatera Barat sekarang misalnya ruang untuk maju di Sumbar, kira-kira apa yang perjalanan lu di Sumbar ini kira-kira dari kemarin calon PSL sekarang kemarin kan pandemi ya, corona ya, usia lu nggak cukup ya. Tapi Tuhan punya manajemen lain, akhirnya cukup usia. Nah sekarang kira-kira anak muda ini kalau lu maju jadi politisi Sumbar ya, calon gubernur Sumbar, ya gue senang aja karena menunya akan lebih banyak, variasinya banyak. Tidak yang itu aja ya, tapi ada usia muda bukan usia yang maghrib. Nah, kira-kira karena banyak juga usia yang udah tua-tua kan. Usia maghrib. Kalau lu nih usia muda, jadi orang lihat poster aja udah kelihatan ini pasti ada narasi, pikiran, gagasan yang lu bawa. Ya, ada juga yang mikir, anak kecil anak siapa sih? Ada ya gitu ya? Oh banyak. Tapi berarti meremehkan lu berarti ada ya? Dimanapun anak muda itu diremehkan bang. Lu aja diremehin, apalagi gua. Kok tahu bro? Ya makanya gitu kan yang lo omongin tadi kata-kata lu semua. yang lo sampein kan pikiran-pikiran dan rasa-rasa hati lu. Ya seolah-olah lu paksa gua mengakui. Gua nggak akui, enak aja lu. Lu yang ngomong kok. Nah jadi kalau gua gini bang, pada akhirnya gua percaya politik itu tentang selera bertemu dengan takdir. Jadi gini, bukti-bukti empirik, kajian-kajian, survei gitu ya. Pada akhirnya itu menjadi sebuah pertimbangan, iya. Apakah itu menjadi sebuah kepastian? Belum tentu. Uang, tidak punya uang, apakah itu jadi pertimbangan? Iya. Apakah itu jadi kepastian? Belum tentu. Kalau orang tuh nggak berselera sama lu, susah. Ya. Nggak cocok nih. Tapi kalau seandainya seleranya lagi bagus nih, wah kayaknya boleh dicoba nih. Anak muda nggak punya dosa, nggak punya pengalaman juga tentunya, gitu kan. Nah jadinya, gua merasa kalau dan seleranya kena dan itu takdir lu. Kalau udah takdir lu ya, lu kejar kayak apa aja tuh barang. Kalau seandainya bukan takdir, lu nggak akan dapat. Berarti ada manajemen ilahi ya? Tapi kalau seandainya itu jatah lu kabur, lu kena. Gitu loh. Dan bagi gue yang penting sekarang, gue kan di fase gini ya, gue sih banyak belajar sih. Selama di Sumbar itu gue banyak belajar. Karena selama ini kan gue jujur main, sekolah, makan, tidur di Sumbar gitu. Tapi nggak menyelami budayanya, nggak menyelami orang-orangnya. Satu aja, di Sumbar tuh lu nggak bisa merintah orang. Jadi nggak ada. Benar tuh guys, nggak bisa memerintah orang. 2.500-an titik yang gue datangi, nggak ketemu satu orang pun
bagi gua orang Sumbar itu yang bisa diperintah. Karena kalau angku kayu dia ndak meminta, angku cadia dia ndak bertanya. Kok jalan berdua dia di tengah. Ada yang taimpi, ada yang di atas. Jalan berdua di tengah ini baru istilah baru. Ada yang tak kurang, ada yang di luar. Nah tapi gini bang, gua memang tidak punya pengalaman memerintah. Karena gua bukan tukang perintah. Iya kan? Gua nggak punya potongan jadi tukang perintah juga. Lu lihat potongan gua. Emang gua jadi gubernur nih, gua perintah lu mau? Belum tentu. Iya itu orang Minang kan? Dimajukan serantiang, ditinggikan serantiang, majukan selangkah. Nah itu tuh di Minang. Di Minang tuh lo nggak bisa merintah. Nah kita ini problem kita ngelihat Jadi berpengalaman dalam pemerintahan nggak usah berarti dong. Jadi dalam artian gitu. Emang sejak kapan orang Minang bisa diperintah? Kalau governance itu artinya kan tata kelola. Government apa? Ya, gua suka tuh governance itu pemerintah. Kenapa pemerintah? Nah makanya gue dari dulu itu jagonya ngurus orang. Nah jadi bagi gue karena ngurus orang ya dari dulu ngurusin waktu jadi ketua BEM, ngurusin mahasiswa kena DO, mahasiswa nggak pernah uang kuliah, di PPI ngurusin TKI, ngurusin diaspora, bikin komunitas pulang kampung, ngurusin bikin masjid, ngurusin listrik. Lu ada dulu. Ya ngurusin apapun lah. Nah jadinya kalau gue sih gitu aja bergen gue ke orang-orang. Lo kalau mau diperintah pilih aja yang lain. Tapi kalau mau diurusin pilih Valdo Maldini. Yes. Gua yes sih. Lu konsultan. Oh enggak, lu YouTuber ya sekarang. YouTuber ya. Gua kan sebenarnya butuh subscribe aja sekarang. Uang udah terlalu banyak gue ini, udah bingung gue ngabisin. Oke. Terima kasih brother sudah menonton video kita malam ini bersama bosku paling ganteng di warung Aceh ini, ke warung kopi Aceh, Valdo Maldini. Ya, jangan lupa nonton di video-video berikutnya. Jangan lupa like, apa lagi ya? Komen, subscribe, yaudah, share. Ya, supaya gua nggak sedih nih ya, supaya gua semangat lagi nih buat video-video tentang politisi muda, politisi milenial tadi ya. Oke. Merdeka bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum.